wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Perkenalkan, aku Indi Salwa Zahrina, dan di video kita kali ini kita akan jalan-jalan bareng, tapi bukan ke tempat wisata, tapi ke dunia yang gak kalah seru dan tentunya gak kalah penting juga, yaitu tentang pasar modal syariah. Nah, kalau dengar istilah pasar modal, mungkin ada orang yang langsung mikir ribet, penuh angka, atau justru cuma buat orang ekonomi saja. Padahal enggak, justru sekarang siapapun bisa belajar dan mulai investasi asal tahu ilmu dan pastinya sesuai dengan prinsip Islam atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di video ini kita bakal bahas 9 topik penting, dimulai dari pengertian pasar modal, jenis-jenis investasi syariah, sampai ke cara kerja perdagangan efek. Tapi tenang saja, semuanya bakal dijelasin dengan santai, ringan, dan mudah dipahami. Nah, yang pertama yaitu ada pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal yaitu tempat bertemunya kedua belah pihak, yaitu perusahaan yang butuh modal dan investor yang punya uang lebih dan ingin diinvestasikan dananya. Nah, sekarang setelah tahu apa itu pasar modal, yuk kita kenalan dengan salah satu instrumen yang paling populer di sana, yaitu saham syariah. Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang usahanya sesuai dengan prinsip Islam. Artinya perusahaan tersebut nggak bergerak di bidang haram seperti riba, judi, alkohol, dan sejenisnya. Tenang saja, saham ini diawasi oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Selain saham, ada juga nih alternatif investasi yang nggak kalah menarik juga, terutama buat kamu yang pengen bantu negara sekaligus dapat imbal hasil yang halal, yaitu suku negara. Suku adalah versi syariahnya dari obligasi. Pemerintah menerbitkan suku ini untuk membiayai proyek penting seperti pembangunan jalan dan rumah sakit. Apa sih bedanya dengan obligasi biasa? Suku ini tidak menggunakan bunga, akan tetapi memakai akad syariah seperti ijarah dan mudharabah. Kalau suku cocok buat kamu yang mau investasi jangka menengah atau jangka panjang. Dan selain itu ada juga nih pilihan investasi yang lebih fleksibel dan cocok untuk pemula, yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah investasi di mana dana kita dikelola oleh manajer investasi dan ditempatkan ke instrumen yang sudah desain secara syariah dan kita tinggal store tunai saja. Dan semuanya dikelola profesional, praktis, aman, dan halal. Tapi tentu aja yang namanya investasi syariah bukan soal produk saja, tetapi cara pengelolaannya. Yuk kita bahas gimana sih cara kita mengelola investasi supaya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan investasi syariah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan transparansi. Tidak boleh mengandung riba, spekulasi yang berlebihan, atau transaksi yang tidak jelas. Semua ini sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar tetap sesuai dengan prinsip Islam. Kalau sudah paham tentang produk dan cara pengelolaannya, sekarang saatnya belajar gimana cara menilai saham kita, mulai dari pendekatan yang paling mendasar dulu, yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental ini memiliki kondisi dan kinerja perusahaan. Kita bisa lihat laporan keuangan, manajemennya, potensi bisnisnya, bahkan situasi ekonomi mempengaruhi tujuannya. Untuk tahu apakah harga saham itu layak dibeli atau enggak, tapi ada juga cara lain yang lebih cocok buat kamu yang suka main cepat dan mantau grafik, namanya analisis teknikal. Analisis teknikal mempelajari pola naik turun dan sinyal beli atau jual. Biasanya ini dipakai oleh trader aktif yang suka ambil peluang dari fluktuasi harga harian. Kita udah belajar menilai saham, sekarang gimana sih caranya sebuah perusahaan bisa sampai punya saham yang bisa dibeli? Proses go public. Perusahaan bisa masuk ke pasar modal lewat proses yang disebut dengan IPO. Artinya mereka menawarkan saham ke masyarakat untuk pertama kali. Tapi sebelumnya mereka harus melalui berbagai tahap audit, verifikasi hingga mendapatkan izin dari OJK dan Bursa Efek Indonesia.
Nah, begitu perusahaan resmi go public, barulah sahamnya bisa diperdagangkan. Sekarang kita bisa masuk ke tahap terakhir nih, yaitu proses operasional dan perdagangan efek. Yang terakhir yaitu operasional dan perdagangan efek. Setelah IPO, saham perusahaan bisa dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa efek. Transaksi ini berlangsung secara digital dan diawasi oleh otoritas seperti OJK dan Bursa Efek Indonesia. Tujuannya supaya perdagangan tetap adil, aman, dan transparan. Nah, itu tadi teman-teman ringkasan lengkap tentang dunia pasar modal syariah. Mulai dari pengertian pasar modal, saham syariah, suku, reksadana, dan sampai cara menilai saham dan proses perdagangan di bursa. Kalau kamu suka pembahasan yang kayak gini, boleh banget klik like, share ke teman-temanmu, subscribe untuk video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.